Lanjut untuk yang pertanyaan nomor 4 dari Mbak Zainul Lutfiyah. Adakah tokoh atau kelompok yang menafikan periwayat perempuan, baik periwayat dari sahabat saja atau tabi'in saja atau keduanya? Jika ada, apa bentuk dan alasannya? Mungkin sejauh yang saya ketahui sementara ini mungkin dari Imam Muslim. Imam Muslim di sini yang memang seperti yang sudah saya jelaskan dalam makalah, bahwasanya beliau tidak mencantumkan periwayat perempuan ke dalam kitab sahihnya. Karena apa? Dikarenakan mungkin karena sifat kehati-hati beliau ataupun sifat tasyaddud mempersulit dalam proses pensyaratan untuk menentukan kualitas sebuah perawi. Beda lain hanya ketika disandingkan dengan Imam Bukhari. Ketika menilai sebuah hadis, di sini Bukhari lebih ketat daripada Imam Muslim. Yakni ketika dikatakan sebuah hubungan guru dan murid, mereka harus bertemu dan satu zaman. Nah, mungkin ini yang diadopsi juga oleh Imam Muslim, akan tetapi tidak secara keseluruhan. Secara keseluruhannya maksudnya ya Imam Muslim tetap menerima periwayatan dari seorang perempuan apabila perempuan tersebut dalam sanadnya itu bersambung dengan gurunya dan minimal dalam satu masa, satu zaman. Meskipun tidak bertemu juga tetap dianggap mutasil, bersambung. Dari kehati-hatian tersebut Imam Muslim ya mungkin yang menjadikan beliau tidak memasukkan perawi di tingkat setelah masa tabi'in. Mungkin itu. Terus pertanyaan terakhir untuk Anis Fajar Fitria. Terima kasih. Mengenai pendapat Asy-Syaukani, dan tidak ada yang menolak riwayat perawi perempuan yang disebabkan karena banyak juga riwayat perempuan yang dijadikan dasar dan sebagai sumber hukum. Mungkin bisa sedikit dijelaskan atau diberikan sedikit contoh riwayat mengenai siapa atau apa saja hal lain yang banyak dijadikan sumber rujukan. Berbicara tentang Imam Asy-Syaukani, bahwasanya beliau setuju bahwasanya periwayatan perempuan pun juga diterima tanpa ada alasan gender seperti itu. Soalnya di sini beliau melihat dari syarat-syarat hadis sahih yang diberikan oleh para ulama, itu pun tidak ada mencantumkan syarat sedikit pun, misalkan harus perawi harus perempuan, tidak ada. Misalkan dalam syarat hadis sahih itu salah satu rawinya harus bersifat adil, al-adalah. Nah, di dalamnya syarat tersebut perawi yang adil tidak ada yang menyebutkan harus laki-laki. Dia perempuan di sini pun juga bisa masuk dalam kategori al-adalah. Seperti itu. Jadi tanpa ada syarat khusus harus laki-laki harus perempuan itu tidak ada. Semuanya bisa masuk dalam riwayatan hadis. Lalu adakah contoh hadis yang diriwayatkan oleh perempuan yang menjadi rujukan hukum selama ini? Baik, misalkan kita ambil dari sahabat atau istri Nabi Aisyah binti Abu Bakar yang wafat tahun 58 Hijriah. Beliau kan terkenal dengan perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Soalnya kita ketahui sendiri bahwasanya posisi beliau itu memang paling dekat-dekatnya dengan Nabi. Paling cedak, paling setiap harinya dengan Nabi itu
Siti Aisyah. Nah, kita ambil contoh misalkan tentang kegiatan Nabi selama di rumah ataupun hubungan-hubungan Nabi dengan istri-istrinya. Jadi yang lebih mengetahui memang perempuan ataupun Siti Aisyah daripada sahabat yang lain. Contoh misalkan hadis tentang bagaimana Nabi posisi tidurnya, terus melaksanakan sholat witir sebelum tidurnya, itu pun yang meriwayatkan itu dari Siti Aisyah. Soalnya beliau yang lebih tahu di rumah misalkan Nabi itu melakukan gini seperti itu. Jadi memang penting adanya kedekatan Aisyah dengan Nabi itu memberikan bukti bahwasanya ya Nabi melakukan sekian. Misalkan dalam hal hubungan suami istri, itu pun hadis yang memang ada yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dan ada yang diriwayatkan dari Siti Aisyah, kan tapi yang lebih kita ambil otomatis kan yang dari Aisyah. Hanya beliau yang lebih tahu hubungan suami istri dari Rasulullah daripada Abu Bakarnya, seperti itu. Mungkin itu. Jadi lebih hadis-hadis yang bersifat individual antara hubungan keluarga itu pun masuk nanti diriwayatkan oleh perempuan, misalkan dari Siti Aisyah. Mungkin itu yang bisa saya paparkan jawaban untuk teman-teman semuanya. Saya sendiri mohon maaf apabila dalam penulisan makalah ataupun penyampaian itu kurang memuaskan ke hati panjenengan semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.